Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita seluruh karunia nikmatnya. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur. Beliau adalah teladan kebaikan, mengajarkan kebaikan, dan bahkan beliau menjadi simbol kebaikan untuk kita semua. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian, selamat bergabung di channel YouTube Ampro Official. Juga disiarkan melalui akun Facebook Gustaki, Instagram Gustaki, dan Instagram Ampro Channel. Ini merupakan program pengajian rutin kita selama bulan Ramadan di siang hari dengan mengaji kitab Tafsir Jalalain. Ini karena bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Mari kita jadikan momentum baik ini untuk mengaji Al-Quran yang diturunkan oleh Allah permulaannya pada bulan Ramadan. Pada kesempatan ini, sebelum kita masuk ke dalam pengajian, mari terlebih dulu membaca suratul Fatihah. Semoga dengan dibacakannya suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, dan semoga hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan ini kita akan membahas Tafsir Jalalain dengan mengupas surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq itu secara bahasa artinya terbelah. Yang dimaksud adalah langit. Dalam ketika nanti hari kiamat, langit akan terbelah. Ayat-ayat dalam surah ini, dalam surah Al-Insyiqaq, yang jumlahnya ada 25 ayat, disepakati oleh para ulama turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke kota Yathrib yang sekarang namanya berganti menjadi Madinah Al-Munawwarah. Apa isinya? Apa temanya? Nah, tema dalam surah Al-Insyiqaq ini berisi penjelasan tentang uraian dari akhir surah terdahulu, yakni surah Al-Mutaffifin, di mana pada surah terdahulu dijelaskan ada al-abrar, ada al-fujjar, ada orang-orang yang berbuat
kebaikan, yakni orang-orang beriman, dihadirkan bagaimana balasannya. Juga ada orang-orang al-fujjar yang durhaka, yakni orang-orang kufar. Nah, jadi ada al-abror, ada al-fujjar. Lantas di surah ini akan dihadirkan bagaimana gambaran itu hari kiamat. Di beberapa pertemuan sebelumnya saya menyajikan kutipan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang ingin menyaksikan kiamat seakan-akan dengan matanya langsung, maka bacalah di antaranya adalah surah Al-Insyiqaq. Sebab dalam Al-Insyiqaq ini digambarkan bagaimana kondisi saat kiamat tiba. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ Wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Saudara, pada ujung surah Al-Mutaffifin sudah diuraikan tentang kenikmatan yang akan diperoleh hamba-hamba Allah yang taat dan bahwa musuh-musuh Allah akan disiksa. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kehancuran alam raya untuk menegaskan bahwa manusia suka atau tidak suka pasti akan kembali menemui Allah untuk mengetahui dan memperoleh balasan bagi amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Dan kalau dalam surah yang lalu Allah menyinggung tentang catatan amal manusia, baik yang al-fujjar, durhaka, maupun al-abror yang taat, di sini di surah Al-Insyiqaq ini Allah menyebut pasti, niscaya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, sambil Allah menguraikan dalam surah ini tentang penyerahan kitab-kitab amalan tadi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'u syaqqat." Apabila
langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat, serta langit mengizinkan, atau maksudnya patuh. Adzinat itu secara bahasa izin, tapi yang dimaksud adalah sami'at. Dan apabila ini langit sami'at mendengar, wa ata'at dan taat fil insyiqaqi, mau membelah dirinya. Langit ketika hari kiamat nanti terbelah, dan terbelahnya itu tentu atas izin Allah, dan itu langit sebagai makhluk Allah itu tunduk patuh. Kita pernah mendengar ayat Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih. Juga tunduk patuh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi juga termasuk langit. Pun demikian, ini langit patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dirinya mau membelah diri. Li rabbiha wa adzinat li rabbiha, dan tunduk patuh ini langit li rabbiha kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huqqat, dan sudah semestinya itu langit patuh. Wa haqqa, dan hak. Hak laha bagi itu langit antas ma'a, mendengar, wa tuti'a, dan taat. Maksudnya hak itu sudah semestinya langit itu mendengar, taat, patuh kepada Allah Ta'ala. Lihat, ini langit saudara. Bagaimana dengan kita yang kecil, tidak ada apa-apanya. Maka sudah semestinya sedari sekarang kita ini taat, patuh, mendengar. Sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Allah itu selalu mendengar apa kata kita. Cuma kadang kita yang nggak mau dengar apa kata Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku senantiasa menjawab doa orang yang apabila ia berdoa kepada aku. Bahkan dalam ayat lain, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, aku pasti menjawab, aku pasti mengijabah doa kalian. Jadi Allah tuh selalu mendengar apa kata kita. Cuma kadang kitanya aja yang ngeyel, nggak mau dengar apa kata Allah. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi muddat, diperlebar. Saya pernah sampaikan dalam ilmu tajwid itu ada mad, ahkamul mad, hukum bacaan yang dipanjangkan. Mad itu memanjangkan. Atau Nabi pernah mengisahkan ada orang yang sedang dalam perjalanan jauh, dia berdoa yamuddu yadaihi ila sama, yamuddu, menengadahkan, menjulurkan tangannya, berarti memanjangkan. Nah, wa adzinat li rabb wa idzal ardu, dan apabila bumi muddat, dilebarkan, dibeberkan, zida fi sa'atiha, yakni diperluas, ditambah fi sa'atiha, apa yang diperluas atau yang ditambah, fi sa'atiha, dalam luasnya itu bumi. Sa'ah, yakni wasi'on, luas ya. Jadi zida, ditambah, fi sa'atiha, pada luasnya ini bumi. Kama yamuddul adimu, sebagaimana dipanjangkan al-adimu, kulit. Sebagaimana kulit saja itu bisa direntangkan. Walam yabqa, sehingga tidak sisa, alaiha, atas itu bumi, binaun, bangunan. Wala jabalun, dan tidak pula gunung. Artinya itu bumi nanti ketika kiamat akan diperluas sebagaimana kulit yang dibentangkan. Kulit dibentangkan. Sehingga tujuannya apa? Tidak ada lagi bangunan. Bahkan gunung pun sudah tidak ada di atas permukaan bumi. Inilah gambaran daripada kiamat. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dilemparkanlah. Apa yang dilemparkan? Ma, sesuatu,
fiha yang ada di dalamnya, di dalam bumi, minal mauta daripada orang-orang yang mati, ila zahiriha ke zahirnya bumi. Setelah bumi dilebarkan, maksudnya diratakan, bumi diratakan. Lantas dilemparkanlah sesuatu apa saja yang ada di dalam perut bumi. Yakni orang-orang mati ditampakkan ke permukaan bumi. Ini juga seperti dalam surah Az-Zalzalah. Yakni wa akhrajatil ardu athqalaha. Sama. Keluarkan tuh beban yang ada dalam bumi. Wa takhallat anhu. Dan menjadi kosong. Di dalam ilmu tasawuf itu ada yang namanya takhalli. Ya. Takhalli artinya mengosongkan, membersihkan. Nah, ini bumi, nih saya bilang begini karena pendekatan bahasa. Takhallat, menjadi kosong itu anhu dari apa yang ada di dalam perut bumi. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat dan izin, maksudnya kalau mengizinkan berarti kan patuh. Dan patuh itu bumi, sami'at yakni mendengar itu bumi, wa ta'at dan taat fi dzalika terhadap itu muddat, yakni patuh itu bumi untuk melebarkan dirinya sehingga bumi menjadi rata. Ngeri kalau udah ngomongin kiamat ya. Nah, li rabbiha, taat kepada siapa? Kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Taat, patuh ya. Wa huqqat, dan sudah semestinya itu bumi patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika, dan hal itu kulluhu semuanya terjadi, yakunu ada yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wa jawabu idza, dan jawabnya idza, wa ma utipa, yaitu sesuatu yang diatopkan ini ma alaiha atas itu kata idza. Mahdzufun yang dibuang, dalla yang menunjukkan alaihi atas itu jawab. Jadi idza sama syaqqat, apabila langit dibelah dan sebagainya, apa jawabnya? Ma ba'dahu, yaitu sesuatu yang ada setelahnya. Takdiruhu laqiyal insanu amalahu. Takdirnya begini. Kalau diisyaratkan laqiyal insanu amalahu, akan menjumpai manusia amalahu terhadap amalnya. Artinya ketika kiamat terjadi, bumi dilebarkan, langit dibelah, apa yang ada di dalam perut bumi dikeluarkan, laqiyal insanu amalahu. Apabila itu, maka manusia akan menemui amalahu, semua amalnya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Dan selanjutnya, ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal insan, manusia, innaka, sesungguhnya kamu, hai manusia, kadihun, telah bekerja, jahidun, sungguh-sungguh, fi amalika, dalam amalmu, ila liqa'i rabbik, ila rabbik, yakni ila liqa'i rabbik, telah sungguh-sungguh dalam bekerja, telah beramal dengan sekuat tenaga, ila hingga liqa'i, menemui rabbika Tuhanmu, wahwal mautu, yakni mati. Kamu di dunia sudah sungguh-sungguh dalam beramal sampai kamu mati. Jadi makna ila rabbik ay ila liqa'i rabbik wa huwal maut, yakni maknanya adalah kematian. Kadahang famulaqi, dengan sungguh-sungguh, halnya sungguh-sungguh, famulaqi, lantas itu insan bakal menemui, hi ay mulaqin, yakni
akan bertemu amalaka terhadap amalmu al-madhkuru yang telah disebutkan, min khairin berupa amal kebaikan, au syarrin atau amal keburukan, yaumal kiamati kelak di hari kiamat akan menemui. Masya Allah. Ini Allah mengingat begitu. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan pamulaki. Sekalian manusia, sungguhnya kamu itu telah sungguh-sungguh dalam beramal. Allah tahu. Dan kemudian kamu hingga mati menemui Rabbmu. Kamu sudah sungguh-sungguh. Famulaki. Maka pasti kalian akan menemuinya. Ini akan menemui terhadap amal yang telah disebutkan. Mau itu kebaikan, mau itu keburukan. Nanti kelak di hari akhir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Faman ya'mal, maka barang siapa yang mengerjakan mithqala dzarratin zinata namlatin saghiratin, meskipun itu amal yang dikerjakan sekecil atau seukuran atau timbangannya itu seperti namlah saghirah, semut kecil, khairan, halnya kebaikan, yarahu, ia akan melihat apa? Yara thawabahu, ia akan melihat ganjarannya, balasannya. Wa may ya'mal, dan barang siapa yang mengerjakan mithqala dzarratin, walaupun sebesar biji atom atau semut kecil, syarran berupa keburukan, yarahu, ia pasti akan melihat, yara jazaahu, melihat balasannya. Akan melihat, saudara. Selanjutnya, setelah Allah menyebutkan manusia sudah beramal ketika di dunianya, kemudian ia meninggal. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang-orang utiya yang diberikan kitabahu, kitabnya. Kitab apa? Kitab amalihi, buku catatan amalnya, biyaminihi, di sebelah kanannya. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya di tangan kanan, ya, maka yang dimaksud adalah huwal mu'minu, ia yang mendapatkan catatan amal dari tangan kanan adalah orang beriman. Fasaufa yuhasabu hisabai yasiro, maka ia akan diperiksa hisaban, halnya dengan hisab, dengan cara pemeriksaan yasiro, yang mudah, gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa, ia, maksudnya ini hisab yasiro, aradu amalihi, ditampakkan amal-amalnya, alaihi, kepada itu, man, kama, sebagaimana, fi hadits sahihaini, pada hadis yang sahih Bukhari Muslim, sebagaimana diriwayatkan di dalam sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wa fihi, dan pada itu hadis, man nukisal hisab, man barang siapa nukisha, yang diinterogasi al hisab, dalam hisab, halaka, maka ia akan binasa. Barang siapa yang diinterogasi dalam arti banget interogasinya, keras interogasinya, detail interogasinya, halaka, maka ia akan binasa. Celaka itu. Kita aja kalau misalnya punya salah, diinterogasi detail banget, ya, kemudian ketahuan, ya celaka kita. Tapi kalau kita kagak punya salah, lantas diperiksa, oh kamu nggak punya salah, dimudahin. Maka kata Nabi, manukishal hisabi, barang siapa yang diinterogasi dalam hisab, halaka. Diinterogasi itu maksudnya secara detail, secara detail banget, gitu ya. Halaka, maka ia akan rusak, maka ia akan binasa. Wa ba'dal aradi, setelah diperlihatkan amal, yatajawazu, Allah akan mengampuni anhu, atas itu man. Jadi kalaupun orang beriman ada yang diperiksa, ya, dia akan dihisab, dan setelah dihisab diperlihatkan amalnya, kalaupun dia ada salah, yatajawazu anhu,
Allah akan mengampuni dosa-dosa itu si hamba. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada kaumnya. Setelah diperiksa beres, itu orang beriman yang mendapatkan catatan amal di sebelah kanannya, ia akan dikembalikan kepada sesama ahlinya. Penduduk apa? Ahli apa? Ila ahlihi fil jannah, di surga. Masrura, halnya dalam kondisi senang. Bidzalika, terhadap isabah yasiru. Jadi orang yang beriman, dia akan diberikan catatan amalnya itu di sebelah kanan, dan ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Kalau sudah dihisab, dia akan diperlihatkan amalnya, dan dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Dan adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya wara'a dhahri, di belakang punggungnya. Di sini saya sudah contohin. Makanya dalam kitab Maraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengomentari kitab Bidayatul Hidayah, ada doa ketika basuh tangan yang kiri. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, janganlah engkau berikan catatan amalku di sebelah kiri atau dari punggungku. Jangan sampai. Sebab kenapa? Orang yang diberikan catatan amalnya di punggungnya, yang dimaksud mendapatkan catatan amal di punggungnya adalah wal kafiru, yaitu orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Di mana kondisinya itu tughallu, dirantai atau dibelenggu. Ya. Dibelenggu ini yumnahu, tangan kanannya, ila unukihi, ke ini unuk, lehernya. Gitu. Jadi orang kafir ini tangan kanannya diikat, dibelenggu. Gitu. Ila unukihi, ke sini. Wa tuj'alu yusrahu wara'a dhahri, dan dijadikan yusrahu, tangan kirinya, wara'a dhahri, di belakang punggungnya. Seperti ini, saudara. Fayakhudhu, lantas itu orang yang mendapatkan catatan amal dari punggungnya, fayakhudhu, lantas ia mengambil biha, terhadap itu catatannya, kitabahu, kitabnya, bihanya dengan yusra. Jadi begini saudara, kalau tadi saya sampaikan ada doa membasuh tangan kiri yang diajarkan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Hijaz, gelarnya Sayyidul Ulama Hijaz. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah tadi ada doa, Allahumma, ya Allah, la tu'tini, jangan engkau berikan kepadaku kitabi, catatan amalku, shimali, dari tangan kiriku, aumi wara'i dhahri, atau juga dari punggungku. Ya, saya contohkan. Ini contoh adalah tangan kanan saya. Ini kiri. Jadi kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, orang yang menerima catatan amal dari punggungnya adalah orang kafir yang tidak beriman. Kondisinya adalah tughallu yumnahu ila unuqih, dibelenggu tangan kanannya ke lehernya. Wa tuj'alu yusrahu wara'a dhahrihi, dan dijadikanlah tangan kirinya itu di belakang punggungnya. Fayakhudhu biha kitabahu, lantas ia mengambil catatan amalnya itu dari tangan kiri di belakang punggung. Seperti itu saudara. Masya Allah. Semoga kita tidak seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Fasawfa yad'u tubura, maka kelak ia, yakni man utiya kitabahu, itu orang yang mendapatkan catatan amalnya itu dari punggungnya, fasaupa, maka bakal mereka, yaitu yad'u, berteriak, inda ru'yatihi, ketika ia melihat ma fi, catatan amalnya, dia akan berteriak.
Thuburo. Dia akan berteriak terhadap catatan amalnya itu. Berteriak apa? Thuburo. Dengan kata thuburo. Thuburo halnya thubur yunadi, yakni berteriak. Halakahu karena rusak, merasa dirinya hancur mendapatkan catatan amal dari punggungnya dan dari tangan kirinya. Dia berteriak, thuburo itu maknanya biqaulihi, dengan ucapan dia, ya thuburohu, artinya ya thuburohu, aduh celakalah aku. Dia tuh yunadi, berteriak, halakahu. Maksudnya itu meratapi dirinya yang hancur. Wayasla sa'iro, dan ia masuk ke dalam itu neraka sa'iro, ya, neraka sa'ir. Yadkhulun naro, ia masuk ke dalam neraka asyadidata, yang sangat panasnya. Wa fi qiraatin, dan pada cara membaca yang lain, qiraah yang lain bidhammil ya'i, didommahkan ya-nya, wa fathis shadi, dan difatahkan sadnya, wal lamil musyaddadati, dan lamnya yang ditasdidkan. Jadi ada qiraah lain yang membaca dengan yusalla, itu yusalla, ya-nya didomahkan, sadnya difathahkan, yusalla. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia yang utia kitabahu itu bi wara adhhar itu, sesungguhnya ia yang masuk ke dalam neraka sa'ir itu, karena ada itu man fi ahlihi, di kalangan kaumnya, asyirati fid dunya, yakni di kalangan keluarganya dulu, di kalangan kerabatnya dulu, fid dunya, ketika di dunia, masruro, itu dalam kondisi senang, bergembira. Padahal waktu di dunianya mereka bersama keluarga, kerabat, dan teman-temannya itu masruro, senang banget, gembira banget. Tapi gembiranya batiran, halnya sombong. Kenapa? Bittiba'i lihawahu, sebab mengikuti hawa nafsunya, yakni tidak mau mengikuti ajaran Islam dan malah mengikuti hawa nafsunya. Innahu, sesungguhnya ia, orang yang kafir itu, dhanna allayyahur, sesungguhnya dia menyangka bahwa ia, mukhaffafatun minas thaqilati, diringankan, ya, minas thaqilati, daripada tasdid, bukan anna tapi an. Wasmuha, dan isim ini mukhaffafah, isimnya mukhaffafah mahdzufun, itu dibuang. Ai annahu, maknanya adalah annahu, bahwasanya ia, gitu. Innahu, sesungguhnya ia, dhanna, menduga, menyangka, bahkan meyakini, annahu, kira-kira begitu maksudnya, bahwasanya ia, layyahuro, ia menyangka bahwa sekali-kali tidak akan kembali. Dia menyangka begitu. Allayyahuro, maknanya yarji' ila rabbih, dikiranya yaitu tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala, bala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar, ya, yarji'u, ia akan kembali, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb. Inna rabbahu kana bihi basira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, kana adalah bihi, terhadap itu man, basira, halnya melihat, aliman, halnya mengetahui. Allah padahal itu senantiasa melihat, mengetahui, biruju'ihi ilaihi, terhadap kembalinya itu si man kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui bahwa itu si man bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq,
La di sini la-nya la zaidah, tambahan. Maknanya adalah aku bersumpah. Kira-kira begitu. Bisyafaq. Maka aku bersumpah demi mega yang merah. Wal humratu fil ufuqi ba'da ghurubi syamsi. Yaitu nama mega merah yang berada di ufuk barat. Di ufuk barat setelah terbenamnya matahari. Wallaili wa ma wasaq. Kemudian Allah juga bersumpah dan demi malam. Wa ma wasaq, dan apa yang terselubungi, apa yang masuk. Jamaah mengumpulkan ma terhadap itu malam, dakhala apa saja yang masuk alaihi atas itu malam. Artinya malam itu menutupi. Makanya ada wallaili idza yaghsha. Yaghsha itu kan ghasya itu menyelimuti. Malam menyelimuti semuanya. Apa yang nampak kemudian menjadi gelap. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan. Idza tasaq, apabila jadi purnama. Ijtama'a wa tamma nuruhu, yaitu berkumpul. Ya, berkumpul wa tamma, dan sempurna apa? Nuruhu, cahayanya. Cahaya berkumpul jadi terang benderang. Itulah yang disebut dengan bulan purnama. Wadzalika, dan itu purnama yang sempurna fil layalil bidhi, pada malam-malam al-bidh, yang bulatnya itu bulan. Jadi bulan itu menjadi bulat. Bidh. Telur juga bulat ya. Itu. Kemudian la tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna, sungguh pasti kamu sekalian akan melalui. Sungguh kalian pasti akan melalui, ayyuhan nasu, ay sekalian manusia. Asluhu, asalnya, bentuk asal lafadz la tarkabuna. Tarkabuna itu adalah tarkabunanna. Begitu kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi asalnya ini tarkabunna berasal dari kata tarkabunanna. Lantas hudhibat nunur raf'i, dibuang nun yang dirofakkan, yakni tarkabu, dibuang tuh nun rofaknya, wawunya dibuang, litawalil amsal, sebab ya, sebab berturut-turutnya apa? Tawali itu mutawaliyat ya, berturut-turut. Litawalil amsal, sebab berturut-turutnya nun yang sama. Ya. La tarkabunanna, berturut-turut. Itu. Wal wawu liltiqa'is sakinin. Sedangkan wawu bertemunya dua huruf yang sukun, sehingga menjadi tarkabunna, ya. Tarkabunanna menjadi tarkabunna gitu. Nah, artinya sungguh kalian hai manusia pasti akan melewati, akan melalui. Melalui apa? Itu. Tobakon ang tobak, tingkat demi tingkat, halan ba'da halin, fase demi fase. Kalian akan temui, kalian akan lewati. Apa itu fase yang dimaksud? Wahwal mautu, dan yang dimaksud itu fase al-maut, pertama mati. Tsummal hayatu, kemudian hidup. Wa ma ba'daha, dan kemudian setelah hidup. Min ahwalil qiyamati, yakni daripada fase kiamat. Kita akan melewati itu semua. Akan melewati mulai dari mati, lalu dihidupkan kembali. Kemudian kita ini semua akan menyaksikan keadaan nanti di hari kiamat. Hidup, mati, dihidupkan lagi. Kemudian nanti akan digiring padang mahsyar, dihisab, diperlihatkan balasan-balasan untuk kita.
Itu. Seperti yang pernah saya bahas, ada ayat 28 surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma ilaihi turja'un. Maka bagaimana kalian bisa kufur, bisa ingkar, bisa tidak beriman, padahal kalian dulu dalam kondisi mati dalam perut ibu, kemudian dihidupkan lahir, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan, kemudian hanya kepada Allah saja kalian akan dikembalikan. Kita akan melewati itu. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum. Maka mengapa lahum bagi mereka, ail kufar, yakni orang-orang kafir, la yu'minun, tidak mau beriman. Kenapa orang-orang kufar itu? Orang-orang kufar itu ya jamak dari kafir ya. Orang-orang kafir itu tidak mau beriman. Ayu maniin, yakni apa? Maniin yang mencegah lahum bagi mereka minal imani, dari beriman. Apa sih yang mencegah, yang membuat mereka kaum kufar itu tercegah tidak mau beriman? Atau makna dari kalimat fama lahum la yu'minun, au ayyu hujjatin, argumentasi apa lahum itu orang kafir fitarkihi, dalam meninggalkan iman. Apa argumentasi mereka sehingga mereka meninggalkan keimanan? Ma'a wujudu barohinihi, disertai dengan adanya bukti-bukti. Sok apa alasannya? Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan masih bertanya juga, malahum, apa, sebab apa mereka tidak mengambil manfaat, idza, apabila quri'a, dibacakan, alaihim, kepada mereka, al-Qur'anu, Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak mau bersujud. Kenapa mereka tidak mau bersujud? Ini termasuk ayat sajdah. Maka ketika Rasul sujud, Abu Hurairah ikut sujud saat itu. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, dan sebab apa mereka itu tidak mau mengambil manfaat apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat dalam Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak mau bersujud. Yakhda'una bi an yu'minu bihi li'i'jazi. Kenapa sih ya mereka tidak mau bersujud? Atau maknanya yakhda'un, tidak mau tunduk, bi an yu'minu bihi, dengan beriman kepada Al-Qur'an, li'ajazihi, sebab Al-Qur'an itu adalah mu'jizat. Ya. Kenapa tidak mau tunduk, bi an yu'minu, dengan beriman kepada bihi itu Al-Qur'an, li'ajazihi, sebab Al-Quran itu mengandung kemukjizatan. Karena Al-Quran adalah mukjizat. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang yang kafir, yukadzibun, mereka semua mendustakan bil ba'tsi, terhadap kebangkitan dari kubur. Nggak percaya terhadap adanya bangkit dari kubur. Wa ghairi, dan lain-lain, nggak percaya itu terhadap hari kubur, bahkan nikmat kubur, siksa kubur, nggak percaya. Hati-hati itu. Harus percaya ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui bima, terhadap apa, yu'un, yang mereka kumpulkan. Allah tahu apa yang mereka kumpulkan, yajma'un, apa yang mereka kumpulkan, fi suhufihim, dalam catatan-catatan mereka, dalam tulisan-tulisan mereka, catatan amal perbuatan mereka. Allah tahu. Minal kufri, berupa kekafiran, wa takdzibi, kedustaan, wa a'malis su'i, dan amal-amal buruk lainnya. Allah tahu. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Awas, jangan salah membaca alim dan alim.
Kalau alim, wallahu alimun, dan Allah maha mengetahui. Tapi kalau alim, azab, alim, siksa yang pedih. Fabashirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka, akhbirhum, kabarkan kepada orang-orang kafir, bi'adzabin alim, terhadap azab yang pedih, mu'limin, yang pedih, yang menyakitkan. Bagi mereka tentunya, illa, melainkan, lakinil ladzina amanu, melainkan tetapi orang-orang amanu yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal salih. Lahum, bagi mereka yang beriman itu, ajrun, ada ganjaran. Ini udah jadi bahasa kita, ujroh. Ujroh itu seleri, gitu ya. Ada taksi di Saudi Arabia itu, kalau di Makkah ada ujroh, taksi, gitu. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal solih, ingat, nggak cukup iman doang, tapi juga harus dibuktikan dengan amal solih. Jangan hanya iman, dia sholat benar, tapi kepada sesama dia tidak mau berbagi, tidak mau beramal solih. Harusnya beriman dan beramal solih. Lahum, maka bagi mereka, ajrun, ada ganjaran, ada pahala, ghairu mamnun, yang tidak akan putus. Ghairu maqtu'in, yang tidak terputus, wala mankusin, dan tidak akan dikurangi. Wala yumannu bihi alaihim, dan tidak akan dicabut sekalipun, ya, bihi, terhadap itu, ganjaran, alaihim, atas mereka. Masya Allah. Ini saudara, gambaran hari kiamat, dan gambaran bagaimana balasan bagi orang yang beriman dan bagi orang yang tidak beriman. Bagaimana mereka diberikan catatan amal masing-masing. Ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, bahkan dari punggungnya. Setelah begini, tentu saudara yang punya akal sehat, Allah sudah kasih kita akal sehat, Allah sudah kasih kita jiwa. Silakan saudara yang menentukan. Tentu ingin selamat dunia, ingin selamat akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, dan kita diberikan istiqomahan dalam ibadah, beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berdoa semoga saudara dan kita semua diterima amal ibadah siam dan qiyam Ramadan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.